di atas Monas. Selamat datang di Monas. Coba lihat mulai pagi hari pukul 5. Panas gagah guys, depannya si Rey.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Wow. Isi ini adalah markas Kostrad.
busway. Wah, lari. Hah? So, pesawat guys. Oke. Yang Areka Istiqlal tuh menara. Istiqlal belok kanan, Amerika Monas belok kiri. Jadi makanya belok kiri di Monas ada gitu. Kiri. Padahal jauh-jauh amat kayak Istiqlal. Ini berada di Jalan Merdeka Timur. Merdeka Timur ya. Dekat. Guys. Masih belum dibuka. Oke, Ray, kita akan naik ke jembatan penyeberangan. Oke, semangat. Wah, harus direher semangat. Kita harus menyeberang ke jembatan penyeberangan. Jalan Merdeka Timur. Itu adalah kubah Masjid Istiqlal. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran Jakarta. Waduh, kebetulan backpackeran ke Jakarta itu tepat tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 pemirsa. Dan kebetulan juga hari libur sekolah akhir tahun ajaran pemirsa. Bagi Ray itu liburan sekolah pemirsa. Biasa ya, habis dibagi rapot, waduh, kita akan backpackeran jalan-jalan pemirsa. Dan ternyata backpackeran jalan-jalan ini ya merupakan cara hemat untuk keliling dunia. Waduh, cara hemat untuk keliling negeri pemirsa. Jadi kalau ada libur ya, itu manfaatkan untuk waktu keluarga pemirsa ya, untuk jalan-jalan.
Zaman sekarang yang namanya jalan-jalan ada istilah backpackeran pemirsa. Backpackeran itu berbeda dengan healing-healing yang lain ya, healing travel yang lain. Kalau backpackeran, bagaimana cara kita berwisata keliling dunia, keliling negeri, keliling kota, ke tempat yang diinginkan, tetapi dengan cara sehemat mungkin. Ingat ya, sehemat mungkin. Karena dengan cara demikian ada istilahnya jiwa pertualangan pemirsa. Waduh, ternyata lebih mengasihkan backpackeran nih pemirsa. Bagaimana cara kita untuk keliling wisata tetapi dengan cara hemat. Oleh karena itu menggunakan moda transportasi, akomodasi ya, sebelum kita berangkat itu direncanakan benar-benar pemirsa. Waduh. Dan kalau menemukan yang sehemat mungkin, waduh, dan menemukan sesuatu yang hemat dan lebih hemat, itu serasa bahagia pemirsa. Jadi keluarga hemat. Waduh. Kebetulan Mamang pergi ke Jakarta dengan kereta api Pangandaran pemirsa. Berangkat maghrib, datang ke kota Jakarta, tepatnya stasiun Gambir itu setengah malam pemirsa. Dan kebetulan Mamang istirahat dulu di stasiun Gambir, di area tunggunya. Waduh, sampai subuh pemirsa. Setelah sholat subuh Mamang keluar menikmati udara. Ternyata di depan stasiun Gambir itu sudah terpancar aura Monas, Tugu Monumen Nasional. Waduh, ini indahnya, beautiful, indahnya pemirsa. Dan Mamang langsung selfie, langsung video pemirsa. Waduh. Jadi ternyata Monas itu adalah landmarknya kota Jakarta pemirsa, landmarknya bangsa Indonesia. Seandainya Mamang selfie di depan Menara Eiffel, mungkin kalian akan menyangka di kota Paris. Kalau belakangnya Monas, pasti semua yang lihat akan menyangka di kota Jakarta. Jadi ini landmark. Jadi kalau kita pergi ke Jakarta tanpa melihat Monas, apalagi berfoto dengan Monas, aduh, tak lengkap pemirsa dan tak puas. Waduh. Oke pemirsa, kita akan keliling-keliling negeri ya dengan backpackeran sehemat mungkin. Kebetulan video ini tayang menjelang 17 Agustus 2024, yaitu hari ulang tahun ke-79 Republik, hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pemirsa. Kira-kira gimana nih generasi muda sekarang? Apakah semangat? Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mencintai negeri sendiri. Ingat ya, harus mencintai negeri sendiri. Apapun demikian, kita harus merasakan rasa nasionalisme pemirsa, yaitu mencintai negeri sendiri. Ya simpelnya, kalau dirimu mencintai negeri sendiri, minimal apakah di rumahmu sudah berkibar bendera merah putih? Ayo, ya simpel aja dengan Mamang. Kalau dirimu mencintai negeri ini, ya apakah sudah berkibar bendera merah putih di depan rumahmu? Ataukah sudah merias lingkunganmu dengan pernak-pernik hari ulang tahun kemerdekaan? Itu merupakan hari ulang tahun yang bersejarah bagi bangsa dan negara kita pemirsa. Dengan memeriahkan HUT Republik Indonesia ya, kita juga meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, cita-cita para pahlawan. Bebejeh kalau para pahlawan zaman dahulu itu berjuang dengan darah, air mata, dan keringat. Jadi merdeka kita tidak instan pemirsa, tapi dengan penuh dengan perjuangan, bahkan mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda pemirsa. Kita sebagai generasi yang sudah negara kita merdeka, kita tinggal meneruskan cita-cita para pahlawan kita dengan meneruskan cita-cita perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Simpelnya kita harus mencintai negeri kita sendiri pemirsa. Aduh, simpelnya
Bagi yang belum mengibarkan bendera merah putih di depan rumahmu, ya kibarkanlah pemirsa, sebagai rasa wujud cinta kepada negeri kita, yaitu Indonesia pemirsa. Oke pemirsa, sehabis menikmati Monas tepat pukul 5:30 ya, pukul 6 kurang dan suasana masih gelap, kita serasa pingin cari makan dan pingin masuk ke area Monas pemirsa. Waduh, karena kelihatan ada jalan kaki, kelihatan ada yang lari-lari di dalam area Monas. Tapi berhubung di depan stasiun Gambir tidak ada pintu menuju Monas, ya memang harus cari keliling ya di lapangan ini. Insya Allah pasti ketemu dengan pintunya pemirsa ya, pintu menuju Monas. Sekaligus kita akan mencari pedagang kaki lima pemirsa, siapa tahu ada yang menjual makanan. Kebetulan Ray juga lapar ya. Waduh, kita akan mencari makanan yang menjual makanan atau pedagang kaki lima yang menjual makanan pemirsa. Waduh. Nah, memang jalan-jalan di sekitaran Jalan Merdeka, Jalan Medan Merdeka Timur ya. Jadi Monas ini dikelilingi oleh Jalan Merdeka. Ada Jalan Merdeka Timur, ada Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, Merdeka Utara pemirsa. Ya, dikelilingi oleh Medan Merdeka. Waduh. Dan kebetulan memang berada di Jalan Medan Merdeka Timur. Karena stasiun Gambir itu ada di Jalan Medan Merdeka Timur. Ternyata di seberang stasiun Gambir itu adalah markas Kostrad pemirsa ya, Komando Strategi Angkatan Darat. Ini markas ini terkenal ketika G30S PKI ya, ada di film G30S. Pengkhianatan G30S PKI di mana Soeharto memimpin ya untuk memukul mundur pasukan gerakan 30 September pemirsa, di mana di markas Kostrad ini pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, sambil jalan-jalan ternyata tidak ada satupun pedagang di sini pemirsa ya pagi-pagi. Yang ada hanya orang-orang yang sedang lari pagi. Dan itu pun di luar area Monas. Ada orang yang di dalam area Monas pemirsa, di dalam ya sedang lari-lari. Yang menjadi pertanyaan, di manakah gerbangnya? Berhubung lapangan Monas itu lega, waduh, dalam bahasa Indonesianya itu bahasa Sunda ya, bahasa Indonesianya itu luas sekali ya. Akhirnya memang hanya sampai di depan pintu gerbang timurnya Monas ya. Tapi itu pun masih ditutup pemirsa. Waduh. Akhirnya sampai di situ ya, foto selfie dan akhirnya jalan lagi. Nah, ingin mencari lagi suasana. Dan kebetulan memang juga tidak tahu nih harus kemana dulu nih, langkah pertama di kota Jakarta ini pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, sambil jalan-jalan menikmati Monas ya, ternyata yang namanya ibu kota Indonesia di Jakarta ini merupakan ibu kota yang ikonik pemirsa. Waduh. Dan bentar lagi yang namanya ibu kota Jakarta ini akan pindah ke IKN pemirsa. Meskipun pindah ke IKN ya, aura jeung powernya Jakarta itu masih terasa pemirsa. Dan kemungkinan ya, meskipun secara politik ibu kota kita pindah ke IKN, tetapi secara ekonomi mungkin pusat bisnis akan terasa pusatnya ada di Jakarta ini pemirsa. Ya, mirip-mirip New York dengan Washington DC pemirsa, atau Sydney di Australia dengan Canberra ya. Ngomong-ngomong tentang ibu kota Republik Indonesia ya, kenapa memilih Jakarta sebelum nanti pindah ke IKN? Kenapa milihnya Jakarta pemirsa? Jadi di Jakarta adalah pusat ibu kota Republik Indonesia ya, ibu kota Republik Indonesia. Karena simpelnya di Jakarta ini adalah tempat berkantornya Bapak Presiden dan Wakil Presiden pemirsa. Seandainya Bapak Presiden dan Wakil Presidennya berkantor di kota Tasikmalaya, mungkin ibu kota Republik Indonesia ada di kota Tasikmalaya pemirsa. Waduh. Jadi kenapa Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia?
karena pusat pemerintahan, kantor pemerintahan alias kantor presiden dan wakil presiden ada di Jakarta, pemirsa. Jadi kita lihat saja apakah Bapak Presiden dan wakil presidennya berkantor di Jakarta hari ini. Kalau di Jakarta hari ini berarti pusat ibu kota Republik Indonesia ada di Jakarta. Tapi kalau seandainya sudah berkantor di IKN, apalagi memboyong para menteri-menteri ya, para ASN, waduh, dan tek-tek bengek ke IKN ya sebagai pusat pemerintahan, waduh, itu artinya ibu kotanya sudah pindah ke IKN, pemirsa. Jadi sambil menunggu pagi, sambil menunggu gerbang Istana Merdeka dibuka ya, memang akan lihat ya apakah ada Bapak Presiden yang masuk ke Istana Negara ini. Kalau nanti memang lihat Bapak Presiden itu masuk ke Istana Merdeka atau Istana Negara yang ada di Jakarta ini, sudah dipastikan ibu kotanya masih di Jakarta, pemirsa. Waduh. Berbicara tentang ibu kota Republik Indonesia, kenapa awal-awalnya ibu kota Republik Indonesia memilih Jakarta, pemirsa? Kenapa ibu kota Republik Indonesia tidak memilih kota Tasikmalaya, pemirsa, atau kota Bandung? Apakah dari awal, sejak proklamasi bahwa ibu kota Republik Indonesia di Jakarta ini meneruskan ibu kotanya Hindia Belanda, pemirsa? Kebetulan ibu kota Hindia Belanda adalah Batavia. Batavia merupakan nama lain yang kelak menjadi namanya Jakarta, pemirsa. Atau mungkin ya ketika proklamasi itu ada niat rencana bahwa ibu kota Republik Indonesia tidak di Jakarta, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa, sambil menikmati pagi di JPO, Jembatan Penyeberangan Jalan Merdeka, Jalan Medan Merdeka Timur, depan Markas Kostrad dan juga Stasiun Gambir, Mamang akan sedikit bercerita tentang mengapa Jakarta yang dipilih menjadi ibu kota, bukan Tasikmalaya, pemirsa. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Soekarno ingin ibu kota tetap di Jakarta, ditulis oleh Budi Setiono 8 September 2017. Sejak Indonesia merdeka, ibu kota negara ditimbang-timbang, ujung-ujungnya tetap di Jakarta. Waduh. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menggelar proklamasi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, wacana menempatkan ibu kota negara mencuat. Kira-kira cocoknya di mana nih ibu kota? Belum juga kesampaian ke sana, tiba-tiba pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Jakarta mau tidak mau harus pindah ke Yogyakarta. Persoalannya terkait kota mana yang akan dibahas menjadi ibu kota negara sudah dibahas. Namun tiba-tiba Belanda yang menjadi ancaman, mau tidak mau Indonesia pun harus pindah dulu ke Yogyakarta sambil membahas di mana letak ibu kota Republik Indonesia kelak, pemirsa. Jakarta yang dikuasai Belanda belum diresmikan sebagai ibu kota negara, namun sekalangan tokoh pemerintah tak setuju jika Jakarta jadi ibu kota. Mereka menginginkan sebuah kota baru yang mencerminkan jiwa kemerdekaan. Mengingat Jakarta merupakan sebuah kota bekas kota Batavia, pemirsa, bekas ibu kotanya kolonial Belanda alias Hindia Belanda. Yogyakarta diperhitungkan juga untuk dibangun sesuai kebutuhan sebagai ibu kota baru nanti. Tapi dalam banyak hal, usaha tersebut ternyata menghadapi kesulitan, terutama tentang bangunan-bangunan dan perumahan-perumahan dalam kota yang hampir seluruhnya mempunyai corak arsitektur Jawa asli. Hingga kalau ia dirombak akan merugikan sejarah kebudayaannya. Tulis majalah Merdeka edisi Oktober 1957. Rupanya persoalan ibu kota dianggap cukup penting. Karenanya menurut majalah Pancawarna edisi April 1954,
Indonesia pada tahun 1947 yang saat itu masih ibu kotanya di Yogyakarta, pemerintah membentuk Panitia Agung Ibu Kota Negara, di mana Presiden Soekarno masuk di dalam panitia tersebut. Panitia ini bertugas menyelidiki dan merencanakan penempatan ibu kota negara. Waduh, jadi nanti kalau seandainya perang kemerdekaan usai, kira-kira Indonesia cocoknya ibu kota di mana? Apakah di Yogyakarta yang saat ini masih ditempati untuk mengungsi ya dari serangan Belanda, atau di Jakarta ya yang fasilitasnya lengkap, atau di daerah lain misalkan di Tasikmalaya dan sebagainya pemirsa. Panitia Agung bekerja dengan syarat ketat. Waduh, ini syarat-syarat ketat sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Syarat yang pertama, hawa udara. Hawa udara itu harus diperhitungkan juga ya, kalau pengap, bagaimana untuk pemimpin negara pemirsa. Waduh. Lalu yang kedua, letaknya dipandang dari sudut kemiliterannya, mampu mempertahankan diri pemirsa ya, sangat strategis lah buat militer pemirsa. Yang ketiga, hubungan dengan lain-lain daerah itu baik di dalam maupun luar negeri itu terhubung ya, tidak terpencil alias terhubung strategis ya, dari berbagai daerah bisa sampai ya, bisa terhubung baik itu dari fasilitas transportasi dan sebagainya. Baik itu melalui udara, lautan dan daratan pemirsa, bisa diakses. Lalu yang selanjutnya, kemakmuran daerah-daerah di sekitarnya ya, daerah sekitarnya harus makmur. Lalu yang selanjutnya, suasana pada daerah-daerah itu tentram dan adem, tidak ribut pemirsa ya. Kebayang kalau daerah-daerahnya tidak tentram, wah itu tidak cocok untuk jadi ibu kota negara Republik Indonesia. Dan juga ada nilai historisnya pemirsa. Tulis majalah Merdeka edisi 1957. Sebagai langkah awal, Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta dijajaki ya, dipantau kira-kira cocok nggak. Waduh. Namun tak ada satupun yang dirasa memenuhi kriteria, termasuk Jakarta, tidak ada. Waduh. Alasan umumnya sama, yaitu kota-kota itu sudah berbentuk sejak sebelum kemerdekaan. Karenanya suasana kolonial sangat terasa. Jadi nilai histori kolonialnya masih terasa. Yang namanya kemerdekaan kan harus lepas dari kolonial pemirsa. Panitia Agung kemudian mengalihkan perhatian pada daerah-daerah yang masih bersifat bahan sama sekali. Waduh. Daerah yang direkomendasikan terletak di antara Kabupaten Temanggung dan Magelang yang masih berupa pegunungan dan sebagian hutan. Rekomendasi itu kabarnya sudah diserahkan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Namun hingga revolusi usai dan pemerintahan kembali ke Jakarta, tak ada kejelasan keterkaitan rencana pembangunan ibu kota negara yang baru. Kendati demikian, Panitia Agung tidak serta-merta bubar. Sampai sekarang baru ada sket untuk memilih satu di antara 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Magelang, dan Malang, tulis Pancawarna. Kendati terus bekerja mengumpulkan bahan-bahan dan melakukan kajian, Panitia Agung ragu menentukan pilihan. Sementara daerah-daerah yang dicalonkan sudah mengemukakan keistimewaan dan kelayakan masing-masing. Sayangnya tak ada informasi lain mengenai Panitia Agung. Tampaknya ia menjadi konsen Jawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga. Kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Waduh, jadi Panitia Agung ini nanti berubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pemirsa. Setidaknya menilik komentar Purbodiningrat, guru besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada UGM dan mantan Kepala Jawatan Planologi Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pikiran Rakyat edisi 23 September 1957. Soal memilih tempat untuk ibu kota Republik Indonesia sebenarnya sudah sejak dulu menjadi persoalan jawatan tersebut, ujar Purbodiningrat.
Tak jelas pula sampai kapan panitia agung bekerja. Yang pasti wacana pindah ibu kota tak pernah sepi dibicarakan. Ia juga bergaung di tengah pembangunan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang dikerjakan Jawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga. Pada tanggal 28 Agustus 1961 terbit penetapan Presiden nomor atau Perpres nomor 2 tahun 1961. Perpres ini menjadi dasar terbentuknya pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta Raya. Tapi Perpres tak mengakhiri wacana pindah ibu kota. Ia tak bicara mengenai fungsi dan kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara, tapi lebih pada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta dalam membangun itu agar memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Soekarno lalu mengambil sikap dalam pidato peringatan ulang tahun ke-435 Jakarta pada tanggal 22 Juni 1962. Dia mengatakan sejak bertahun-tahun kalangan pucuk pemerintahan mempersoalkan di mana kedudukan ibu kota negara. Hal yang sama dilontarkan duta besar lainnya. Soekarno juga menyebut usulan-usulan yang masuk Magelang, Malang hingga Kalimantan atau kota Palangkaraya sekarang, pemirsa. Kami mempertimbangkan ini dan saya sendiri personally mengambil sendirian barangkali Jakarta yang paling tepat untuk jadi ibu kota Republik Indonesia. Dan ini nanti akan saya usulkan kepada rakyat Indonesia. Resmi, ujar Soekarno dalam pidato tersebut. Apa sebab Jakarta? Soekarno menyebut sejak pulang dari Yogyakarta, segala hal berjalan baik di Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, Jakarta punya aspek historis yang penting, mulai masa pergerakan nasional atau Budi Utomo tahun 1908, ada peristiwa Sumpah Pemuda, hingga yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semua peristiwa tersebut ada di Jakarta ya, sejak kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda dan proklamasi, itu peristiwa tersebut ada di Jakarta. Jadi Jakarta memenuhi nilai historis, pemirsa. Kita, ujar Soekarno, sudah cari-cari tempat, tetapi akhirnya pemilihan kita jalan kepada Jakarta. Namun hingga setahun berlalu Jakarta sebagai ibu kota negara belum juga diresmikan. Juanda selaku pejabat presiden karena Soekarno menghadiri konferensi Mafielindo di Manila juga tak memberi sinyal positif ketika berpidato pada peringatan ulang tahun ke-436 Jakarta tanggal 22 Juni 1963. Juanda mengingatkan bahwa sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 tak memuat ketentuan mengenai ibu kota negara merupakan suatu bagian dari wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dan hal itu diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Jelaskan bahwa menurut ketentuan konstitusional itu kedudukan ibu kota negara kita harus diatur dengan undang-undang, ujar Juanda dalam historia.id. Dalam putusannya, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR Jakarta mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Putusan DPR-GR Raya tersebut telah disampaikan pula pada Presiden dan pembesar tinggi negara lainnya. Tulis Sinar Harapan edisi 24 Juni 1963. Desakan DPR-GR berlalu begitu saja, maka dalam pidato peresmian patung pahlawan atau dikenal dengan Tugu Tani
pada 22 Juni 1964 sebagai rangkaian acara peringatan ulang tahun ke-437 Jakarta. Gubernur Sumarno Sosro Atmojo mengatakan harapannya agar pemerintah menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Presiden Soekarno menanggapinya dalam pidato peringatan ulang tahun ke-437 Jakarta tanggal 22 Juni 1964. Sekali lagi Soekarno mengulang usulan-usulan pemindahan ibu kota, yaitu ke Bandung, Malang, Palangkaraya, Magelang, atau ke Bogor. Soekarno mengatakan lebih setuju ibu kota Republik Indonesia tetap di Jakarta. Alasannya, Jakarta nyatanya sangat efisien, namanya termasyhur di mana-mana, dan semangat rakyat Jakarta yang revolusioner berkobar-kobar menyala dari proklamasi Trikora hingga Duikora. Nah, sekarang saya berkata sebagai Presiden Republik Indonesia, saya tetapkan Jakarta sebagai ibu kota Republik, dan keputusan saya ini dalam bentuk undang-undang, ujarnya. Akhirnya dengan persetujuan DPR GR pada tanggal 31 Agustus 1964, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 yang menyatakan Jakarta tetap sebagai ibu kota negara. Undang-undang ini berlaku surut sampai 22 Juni 1964. Dengan kata lain mengumumkan Presiden sebelumnya. Bagian penjelasan menyebut, dengan undang-undang ini diharapkan keraguan yang pernah timbul terkait keinginan memindahkan ibu kota negara ke tempat lain bisa dihilangkan. Wacana memindahkan ibu kota negara pun surut. Jadi artinya untuk menentukan sebuah ibu kota negara itu tidak asal-asalan, pemirsa, ya. Dilihat berbagai aspek dan faktor, pemirsa, dilihat dari ancaman dan juga keuntungan, pemirsa, dilihat juga dari strategis banyak hal, strategis kemiliteran, strategis ekonomi, strategis geografis, ya. Jangan sampai ibu kotanya nyungsep jauh, ya, kasihan yang paling ujung. Dan juga akses fasilitasnya, pemirsa, dan juga bahaya ancaman baik itu dari alam maupun dari sosial atau juga dari pertahanan negara-negara yang mengancam keutuhan Republik Indonesia, pemirsa. Oleh karena itu penempatan ibu kota tidak asal-asalan. Karena sejatinya bahwa ibu kota adalah jantungnya negara, pemirsa. Yang namanya jantung adalah pusat dari segala kehidupan bangsa dan negara, pemirsa. Jadi kalau jantungnya rusak, waduh, itu akan mematikan seluruh elemen bangsa ini, pemirsa. Oleh karena itu, ibu kota negara harus benar-benar, ya, harus benar-benar diperhitungkan, pemirsa. Jadi tidak asal-asalan untuk memilih ibu kota negara, pemirsa. Busway, guys. Kita menyeberang ke pos komando strategi angkatan darat Pangkostrat. Oke, guys, turun lagi. Turun lagi. Kantor polisi militer PM